Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat remaja. Pernah gak sih kita terbangun di malam hari dan tiba-tiba aja berbagai pikiran bermunculan tentang nilai ujian, tentang masa depan, tentang hubungan dengan teman. Rasanya seperti ada banyak suara di kepala yang saling bersautan. Jika kita mengalami hal ini, kita tidak sendirian kok. Banyak remaja yang mengalami hal yang sama. Dalam dunia psikologis, kondisi ini disebut overthinking. Tapi dalam perspektif Islam, ini adalah ujian keimanan. Lalu, mengapa hal ini bisa terjadi? Pertama, dunia digital yang serba cepat. Setiap hari kita dibombardir informasi dari media sosial yang seringkali memicu rasa tidak percaya diri dan khawatir tertinggal. Kedua, transisi menuju dewasa. Di usia remaja, kita sedang mencari jati diri, menentukan tujuan hidup, dan ini wajar menimbulkan kegelisahan. Ketiga, jarangnya muhasabah diri. Kadang kita lupa menyisihkan waktu untuk merenung, evaluasi diri, dan mengingat Allah dalam kesibukan sehari-hari. Namun, dari semua penyebab ini, ada satu akar masalah yang paling mendasar. Akar masalahnya adalah ketika kita lupa sang pengatur. Kita sering terjebak dalam pola pikir bahwa kitalah yang harus mengendalikan segalanya. Padahal Allah mengingatkan kita dalam firman-Nya, Quran Surat Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Ayat ini mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru menilai sesuatu sebagai masalah. Bisa jadi penolakan yang kita alami, kegagalan yang kita rasakan, atau jalan buntu yang kita temui justru adalah cara Allah membimbing kita ke jalan yang lebih baik. Nah, setelah kita pahami akar masalahnya, mari kita sama-sama temukan solusinya bersama-sama. 3 langkah riset hati. Allah tidak membiarkan kita tanpa solusi. Dia berfirman dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dan percayalah waktu yang kita luangkan untuk merenung, berzikir, dan mendekat kepada Allah tidak akan pernah sia-sia. Ini adalah investasi terbaik untuk ketenangan hati kita. Dari janji yang pasti ini, mari kita praktekkan 3 langkah riset hati. Riset pertama yakni mengubah pola pikir. Saat kegelisahan datang, ingatlah janji Allah bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Coba ucapkan dalam hati, ya Allah, ini ujian darimu. Aku yakin Engkau tidak akan memberikan ujian di luar kemampuanku. Aku percaya ada hikmah terbaik dalam setiap ketetapan-Mu. Setelah kita riset pola pikir, selanjutnya adalah riset kedua, yaitu memperbaiki ucapan dan doa. Di saat hati terasa sesak, panjatkan doa yang diajarkan Nabi Yunus alaihissalam yang berbunyi, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. Doa ini mengajarkan kita untuk mengakui kelemahan diri dan sekaligus mengakui kebesaran Allah. Perbanyaklah istighfar, baca Al-Quran, dan jadikan lisan kita selalu basah dengan zikir.
Dan yang tidak kalah penting, riset ketiga yaitu menghidupkan sholat dengan khusyuk. Sholat bukan sekedar rutinitas, ia adalah pertemuan intim antara hamba dengan Robnya. Saat kita berdiri menghadap Allah, rasakan bahwa kita sedang meletakkan semua beban di hadapannya. Waktu 5-10 menit yang kita luangkan untuk sholat dengan khusyuk tidak akan mengurangi rezeki atau masa depan kita. Justru inilah yang akan menguatkan kita menghadapi segala tantangan. Usahakan untuk sholat di awal waktu. Ambil wudhu dengan sempurna dan hadirlah dengan hati yang fokus. Jadikan momen sujud sebagai saat yang paling pas untuk curhat kepada Allah. Sobat remaja yang Allah muliakan, hidup ini memang penuh ujian. Tapi ingatlah, kita tidak sendirian. Allah selalu bersama kita lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Pegang erat 3 kunci riset hati ini. Pertama, ubah pola pikir. Yakinlah pada janji Allah bahwa tidak ada ujian di luar kemampuan kita. Kedua, perbanyak doa. Jadikan sebagai sumber kekuatan. Ketiga, hidupkan sholat. Temukan ketenangan sejati dalam menghadap Sang Maha Perencana. Setiap detik yang kita investasikan untuk mendekat kepada Allah tidak akan pernah menjadi kerugian. Justru, itulah bekal terbaik menuju kesuksesan sejati. Mari kita jadikan setiap tantangan sebagai tangga untuk mendekat kepadanya. Setiap kesulitan adalah bukti bahwa Allah ingin mendengar suara kita, ingin melihat usaha kita, dan ingin memberikan yang terbaik untuk kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.